Buruknya pelayanan Bea Cukai menjadi sorotan beberapa pekan ini. Para korban bahkan beramai-ramai menuangkan keluh kesahnya di platform media sosial. Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pemirsa juga bisa mengutarakan pendapat terkait bahasan ini di nomor telepon 021-583-99100. Kita sapa langsung Pak Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Pagi Pak Agus, ini kan Bea Cukai menjadi sorotan publik ya di media sosial tentang buruknya kinerja dari oknum-oknum di Bea Cukai. Bagaimana pendapat dari Pak Agus? Ya, ini bukan hal baru sih ya, udah puluhan tahun ya begini selalu berulang. Ini rame saja karena sekarang di media sosial kan tumbuh pengaduan-pengaduan. Ini lagi ribut gini, kemarin juga tertangkap kamera, ada kendaraan bea cukai masuk ke apron, itu kan padahal dilarang gitu-gitu ya. Nah, semacam ini memang harus dibenahi. Sekali lagi, saran saya sih pada bea cukai supaya tidak ribut begini, ditaruh saja di screen-nya atau di mana jenis-jenis barang yang kena cukai ketika masuk. Cukai itu apa saja, apakah cukai dan pajak ini kan biasanya agak sumir gitu ya. Nah, sekarang ditaruh saja bahwa pasal misalnya di pasal 9E dari Undang-Undang Bea Cukai yang nomor 39 2007 jenis barang dan sebagainya itu diterapkan barang apa saja yang kena cukai atau kena pajak, berapa besarnya supaya tidak ada saling tipu menipu. Itu satu. Kedua, kalau itu harus dibedakan antara biaya berat berlebih atau overweight dengan cukai dan sebagainya, itu berbeda gitu ya, dan itu tidak boleh kalau urusan berat berlebih bukan urusan bea cukai, itu urusan ground handling yang ada waktu kita mau check in itu ya. Kemudian juga tidak boleh bea cukai itu oknum itu, kalau kita lihat di video tadi, ngejar-ngejar terus tawar menawar, itu nggak ada. Ini negara hukum, masa tawar menawar. Jadi sekali lagi memang bea cukai harus diperbaiki, termasuk mereka pahami sebetulnya undang-undang yang menaungi mereka itu apa, juga Ditjen Pajak. Oke, berarti memang meningkatkan literasi kepada masyarakat juga ya Pak Agus, apa saja barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak. Nah Pak Agus, kita sudah ada penelpon nih, Bu Ong Meiwa dari Pejaten Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Ong. Ya, selamat pagi Bu Ong Meiwa, sudah terdengar sudah dari studio? Oke, sepertinya ada kendala Pak Agus, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ini kan memang pajak diharuskan kepada masyarakat untuk dibayar oleh kita ya, tetapi mengapa sampai sekarang ini, kan tadi seperti Pak Agus bilang berpuluh-puluh tahun ini, mengapa sikap dari petugas bea cukai ataupun pajak ini terkadang tidak memberikan literasi yang mumpuni, bahkan kadang tuh judes sekali begitu kalau ditemui oleh masyarakat publik. Bagaimana Pak Agus? Iya, dari dulu kita bilang pajak itu merupakan republik sendiri gitu ya. Jadi apa yang sudah digariskan itu harus dipenuhi oleh masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga tidak percaya lalu males harus membayar pajak, mendeklar seluruh kekayaannya. Balik lagi ke bandara itu nggak bisa tidak, itu memang harus dibenahi. Karena kan ini masuk ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu tunkinnya itu sudah paling tinggi di kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Jadi seharusnya mereka tidak cari-cari lagi pada penumpang. Memang harus dijelaskan juga yang terkena bea masuk itu apa saja. Kan biasanya itu ada 3, beberapa kawan tadi malam saya cek itu mereka kena PPh, PPN, dan bea masuk. Nah kalau PPN, bea masuk is oke. Kalau PPh kan itu pada penghasilan kan tidak dihasilkan di sini gitu ya. Itu juga menjadi pertanyaan yang tentu harus kita refer ke peraturan Undang-Undang 39 2007 soal cukai, dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 soal pajak. Supaya jelas, ini Kementerian Keuangan harus menjelaskan pada publik do and don'ts-nya, supaya itu nanti ditempel saja gede atau di screen di waktu kita mau masuk dari luar negeri di bandara internasional manapun. Oke, baik Pak Agus, kita akan mendengarkan kembali penelpon dari Pejaten, ada Bu Ong Meiwa. Selamat pagi Bu Ong. Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu Ong pendapatnya. Iya, saya punya keluhan. Anak saya baru datang dari Kuala Lumpur. Kebetulan dia batuk, dia beli obat batuk untuk diminum di Jakarta. Ternyata itu disita
Padahal ada faktur. Barang-barang dia itu diperiksa, diacak-acak. Ya seperti yang Mbak Alisa dengan Fatima itu. Apakah bea cukai cara kerjanya begitu, Mbak? Ya, ya pantas. Bea cukai itu kaya raya. Bahkan orang kan masa mau tawar-menawar. Kita kan tidak jualan, Mbak, hanya dikonsumsi untuk diminum. Karena waktu itu ada pandemi gitu loh, Mbak. Iya. Jadi tolonglah, bagaimana kinerja bea cukai? Ini bea cukai mau diapain? Setiap orang kembali dari luar negeri pasti akan menjalani begitu. Pasti akan diacak-acak itu baju. Lah kalau nyelundupkan tidak begitu, Mbak. Mohon bagaimana keuangan ini untuk menertibkan bea cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ong. Selanjutnya ada Pak Mulyono dari Jakarta. Selamat pagi Pak Mulyono. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Silakan Pak, pendapat Bapak. Iya. Dari Manado, Jadi maaf Pak. Ya. Ya, baik. Silakan Pak Iya, Mulyono. selamat pagi. Ini Bu, kalau menurut saya masalah bea cukai dengan pajak ini ya, itu mesti ada pembenahan. Ya. Karena sistem yang salah, Bu. Baik. Lalu bagaimana Pak? Ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, ada, Bu. Ya, silakan Pak. Kalau sistem di perpajakan dengan bea cukai ini dibenahi, saya rasa tidak akan terjadi seperti ini. Dan itu harus dari dalam sendiri, Bu. Dalam bea cukai itu sendiri dengan pajak itu sendiri. Dari dalam dulu pembenahan itu. Baik, Itu dari baru. internal begitu ya Pak Mulyono? Iya, betul. Oke. Karena Ada lagi sistem Pak? yang salah di sini, ya. Iya, sedangkan di Manado sini saja masalah pajak, Bu. Pajak kendaraan saja di sini punglinya luar biasa. Baik. Iya. Berarti Makanya kalau sistemnya itu dirubah, saya rasa tidak akan terjadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyono dari Manado. Pak Agus, tadi sudah ada dua penelpon, Bu Ong dan juga Pak Mulyono. Bu Ong mengatakan bahwa anaknya pernah ditagih pajak dari obat batuk yang dibawa dari Kuala Lumpur ketika dibawa ke Jakarta. Kemudian karena obat batuk itu jadinya kopernya diacak-acak oleh bea cukai karena dicurigai membawa barang-barang lain. Kemudian dari Pak Mulyono mengatakan bahwa seharusnya ada pembenahan dari internal karena sistemnya yang salah. Apakah benar Pak Agus, sistemnya yang salah bukan oknumnya? Iya, dua-duanya ya. Kalau sistemnya sih praktis ada gitu ya. Cuma persoalannya kan oknumnya ini yang punya orkestra sendiri begitu. Sama saja semua penegak hukum kan juga begitu. Peraturan ada tapi di lapangan banyak improvisasi-improvisasi yang merugikan masyarakat. Nah, ini yang harus dikembalikan. Peraturannya seperti apa, kebijakannya bagaimana. Terus juga ada sanksi. Memang urusan bea cukai barang masuk ini kita kalau dari luar negeri kan orang Indonesia selalu mau memberikan oleh-oleh kepada keluarga, sahabat dan sebagainya. Tetapi memang jumlahnya jangan banyak. Ya cukup yang kecil-kecil dan tidak bernilai tinggi tetapi bernilai secara sosial bahwa kita memberikan perhatian. Nah, persoalannya itu dimanfaatkan juga oleh masyarakat banyak untuk coba memasukkan barang-barang mewah seperti tas bermerek, baju bermerek, handphone dan sebagainya. Ini yang harus tegas ditindak juga. Karena kan kalau barang-barang itu harus ada bayar pajak. Nah tadi sekali lagi jenis pajaknya apa dan berapa yang harus dibayar supaya clear, kita terbuka. Kan keterbukaan informasi nomor 14 2008 itu undang-undangnya jelas. Jadi itu aja diikuti supaya semua happy begitu ya. Kalau sekarang kan gelap. Berapa nih harganya? Tetapkan saja 4 juta, 5 juta dan seterusnya. Dasarnya apa? Obat batuk itu kan obat. Oke, katakan obat batuk itu obat terlarang di sini tentu itu harus disita. Dendanya, nah ada nggak dendanya di peraturan itu? Saya sih tidak melihat gitu ya. Nah, jadi terus diacak-acak itu sih improvisasi yang membuat kita kecewa masyarakat. Obat batuk ya obat batuk yang diurus. Toh sekarang
kan sudah online. Kita sebelum mendarat sudah sebelum kita keluar bandara kan sudah bisa ngisi online. Nanti pakai Iya, betul. QR itu ditempel. Tapi kita harus jujur, masyarakat juga harus jujur. Barang apa saja yang dibawa dideklar, nanti bayar PPh, PPN dan bea masuk. Itu saja kok. Kita masing-masing. Berarti kan memang pemeriksaannya wajib ya, tetapi caranya yang dilakukan kepada masyarakat ini harus sesuai dengan SOP begitu ya Pak Agus? Ya, masa obat batu itu diacak-acak tasnya, kopernya, itu sih overacting menurut saya. Tadi juga Mbak Alisa juga gitu kan, karena dia pakai, mohon maaf, pakai kerudung lalu dianggap itu TKI. Kan nggak betul juga, itu pengalaman itu saya alami beberapa kali ketika saya monitor di bandara. Semua perempuan pakai itu dianggap TKI dan biasanya diperas. Nah, hal semacam ini janganlah berulang lagi. Itu saya juga udah 10 tahun yang lalu, saya tidak tahu sekarang mungkin masih. Itu dilakukan kalau ada perempuan datang dari Malaysia apalagi atau dari Arab itu pasti dicap TKI, itu nggak betul. Iya, oke Pak Agus, kita sudah ada penelpon lagi dari Banjarmasin, ada Pak Karnianto. Selamat pagi Pak Karnianto. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Karnianto pendapatnya. Jadi begini Pak, pertama itu saya melihat tuh aturan dan segala itu memang sudah disiplin, sudah bagus. Itu memang aturan sudah dibikin oleh DPR dan lain sebagainya. Yang sangat penting adalah pengawasan dari pimpinan. Apa intensinya itu? Karena apa? Karena yang oknum di lapangan ini loh, itu perlu diterapkan disiplin. Nah kalau pimpinannya disiplin itu otomatis di bawah tuh akan takut. Nah, tidak kalah pentingnya ketiga adalah pengawasan. Nah, biar apapun aturan, apakah itu obat dan sebagainya, kalau oknumnya itu tidak disiplin, tidak ada pengawasan dari pimpinan, itu no way. Biarpun bagaimanapun aturan bagusnya, karena yang membuat itu adalah manusia, oknum aturan. Yang melaksanakan adalah oknum. Kalau tidak disiplin, pimpinannya tidak disiplin, pengawasannya kurang, saya yakin di dunia ini atau di Indonesia bakalan apapun. Baik. Apa namanya? Nah, mungkin 3 itu poin saya. Terima kasih. Baik Pak Karnianto, berarti memang dari pimpinannya harus dibenahi ya. Oke, selanjutnya ada penelpon dari Cirebon, ada Pak Hendi. Selamat pagi Pak Hendi. Selamat pagi. Assalamualaikum Ya, silakan, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya merasa miris ini dengan melihat informasi ini. Jadi kalau saya melihat ini ada yang perlu diperbaiki sistemnya ya. Kok petugas-petugas ini bisa merekayasa sehingga dengan semaunya sendiri untuk kepentingan pribadi yang pastinya. Ya seperti saya dukung juga Pak Karnianto dari Banjarmasin itu ya. Iya. Betul itu harus ada tindakan tegas, terutama dari pemimpin dan oknum lah. Baik. Salah satunya ambillah tidak perlu pakai peringatan lah kalau seperti ini. Ini udah mencoreng kita. Pemecatan juga boleh dan diumumkan. Saya pikir seperti itu. Mohon maaf ini. Ya. Oke Pak Agus, tolong dipecat orang-orang seperti ini Pak Agus. Oke, baik Pak Hendi. Nanti kita akan diskusi lagi dengan Pak Agus. Selanjutnya ada penelpon dari Depok, ada Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Kita akan sapa kembali. Ya, selamat pagi Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, jadi terima kasih Metro TV. Jadi kinerja buruk dari Bea Cukai yang telah banyak di tweet di media sosial. Ini sepertinya irjennya itu nggak baca gitu. Dia kan Bea Cukai kan ada inspektorat itu. Inspektorat, terus di lapangan juga, di bandara, di pelabuhan, ya. Itu petugas, oknum petugas, dia bekerja atas instruksi atasannya juga. Di situ kan ada atasannya juga, itu di bandara ada atasannya juga. Apa memang perintah dari atasan untuk dia korup gitu. Jadi kita lihat di sini kita lihat inspektorat nggak bekerja. Terus di Kementerian Keuangannya juga cuek-cuek bebek. Jadi nggak ada kepedulian gitu. Harusnya. Baik, berarti memang kinerja buruk dari dirjennya yang harus dibenahi Pak Indra ya? Sebentar.
Jadi harusnya di Kementerian Keuangan sudah seperti ini, ya. Pejabat yang merasa irjen, inspektorat, ini harus mundur gitu loh. Jangan oknum petugas yang di bawah disalahkan gitu. Oknum Baik. ini ada perintah selanjutnya gitu. Demikian ya Pak Metro TV, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra, kami sudah menangkap yang dimaksud. Pak Agus, tadi 3 penelpon sudah mengutarakan pendapatnya. Mereka mengatakan bahwa pimpinan seharusnya diperiksa lebih awal. Karena kalau bawahan ini tidak taat peraturan, berarti memang mengikuti atasannya yang tidak taat peraturan. Lalu kemudian juga tadi ada yang mengatakan perbaiki sistem dari petugas yang kerap kali merekayasa ketika sedang memeriksa masyarakat di lapangan. Kemudian juga yang mengatakan bahwa bagaimana seharusnya Dirjen Bea Cukai ini bertindak setelah adanya kasus-kasus buruk seperti ini. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Cuma tadi perintah saya memecat kan, saya cuma rakyat biasa ya. Saya akan sarankan pada Bu Menteri Keuangan. Jadi begini, memang saya tadinya cukup berharap dengan restrukturisasi atau modernisasi di Kementerian Keuangan. Karena semua pejabat dari atas sampai bawah itu tunjangan kinerjanya paling baik di kementerian, artinya paling besar. Sehingga waktu itu saya berharap supaya tidak ada lagi korupsi-korupsi seperti ini. Tetapi ternyata imbalan yang besar itu tidak menjamin bahwa orang tidak untuk mengutip kepada publik lagi. Ternyata teori saya itu betul bahwa korupsi itu tidak berdasarkan pada minimnya pendapatan. Pendapatan sudah tinggi pun masih korupsi. Jadi ini mental sebetulnya ya. Nah kalau pengawasan betul, pengawasan di kementerian, lembaga atau KL itu dilakukan oleh Irjen. Nah Irjen ini kan punya inspektorat-inspektorat di lapangan yang harusnya mengawasi dan memberikan laporan kepada Irjen. Lalu Irjen melaporkan kepada atasannya yaitu Menteri. Dalam hal ini Menteri Keuangan. Nah disitulah harus diambil tindakan terhadap oknum-oknum yang ada. Cuma jadi Irjen ini kadang-kadang kan sungkan karena yang diperiksa itu kawan sejawat, kawan seangkatan, kawan sekuliahan dan seterusnya, atau bahkan saudara. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah Bu Menteri Keuangan juga kesulitan untuk melihat secara detail karena dia hanya mengandalkan dari Irjen dan tentu dari dirjennya. Jadi kalau ini akan ditertibkan, memang sekarang ini Kementerian Keuangan sedang digebuki oleh publik karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan di luar kebijakan dan peraturan yang ada. Jadi sekali lagi baik, memang... Pak Agus, mohon maaf harus saya potong karena durasi sudah mau habis. Tetapi yang kami simpulkan adalah berarti memang meningkatkan literasi pajak kepada masyarakat, kemudian juga kejujuran masyarakat ya ketika sedang kembali ke Indonesia. Apa saja barang-barang yang harus dilaporkan untuk lapor pajak, kemudian juga bagaimana cara petugas ketika memeriksa dan juga karena pemungutan pajak memang wajib kan seharusnya Pak Agus, tetapi bagaimana cara mereka untuk memungut tersebut, caranya dan juga internal ya, bagaimana pembenahan terhadap pimpinan dan juga bawahan. Terima kasih Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Pak Agus.